Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Najwa Rahma dari kelas 12 MIPA 3 nomor absen 10. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resensi kisah perjuangan Teto dan Atik. Resensi ini diambil dari novel Burung-Burung Manyar karya Y.P. Wangunwijaya. Sebelumnya, novel Burung Manyar karya Y.P. Wangunwijaya ini menceritakan tentang seorang anak yang bernama Setetewa atau akrab dipanggil Teto. Ayahnya menjabat sebagai Kepala Garnisun Divisi 2 di Magelang dan merupakan keturunan bangsawan Keraton Surakarta. Ibunya merupakan wanita keturunan Indo-Belanda. Larasati atau yang biasa dipanggil Atik adalah seorang anak yang tumbuh di lingkungan keluarga yang modern. Ayahnya merupakan pekerja di Dinas Lingkungan Hidup dan ibunya merupakan seorang ibu rumah tangga yang masih termasuk kerabat dekat dari Keraton Surakarta. Keduanya pertama kali bertemu saat Teto dan Atik hadir di sebuah pesta yang diadakan oleh Paman Hendra. Pertemuan pertamanya tidak begitu buruk seperti halnya anak-anak yang lain. Kemudian keduanya bertemu kembali saat Atik berada di Magelang. Saat itu Atik sedang bermain dengan burung-burung liar. Namun dengan kejahiliannya Teto membuat burung-burung yang sedang bermain dengan Atik terbang bebas atau kabur. Pertemuan keduanya sangat membuat Atik kesal. Singkat cerita, saat Papi Teto sedang bertugas dengan tentara KNI lainnya, Papi Teto ternyata masuk ke perangkap tentara Jepang. Papi Teto tertangkap dan hal itu membuat Mami Teto merasa sedih. Ketika papinya ditawan oleh tentara Jepang, Mami Teto mendapat sebuah surat dengan isi bahwa Mami Teto harus memilih papinya mati atau Mami Teto bersedia menjadi gundik Jepang. Tentu saja Mami Teto memilih pilihan yang terakhir. Hal itu sangat membuat Teto geram dan emosi. Teto berniat ingin bergabung menjadi tentara KNIL menggantikan peran ayahnya. Sementara waktu, Teto dititipkan pada keluarga Atik. Namun, Teto merasa bahwa ia telah merepotkan terlalu banyak keluarga Atik. Segeralah dia bergabung dengan tentara KNIL dan mendapat tugas di Batavia. Bersamaan dengan itu, Atik juga akan melanjutkan sekolahnya di Jakarta. Perlahan-lahan, Atik mulai mengetahui bahwa Teto bergabung dengan tentara KNIL. Hal itu sangat membuat Atik terkejut dan ia langsung menangis. Suatu hari, ternyata tentara Belanda bersekutu dengan tentara Inggris. Tujuan dari keduanya bersekutu adalah ingin menyingkirkan Jepang yang ada di Indonesia. Belanda sangat tidak terima bahwa Jepang telah mengambil Indonesia dari dirinya. Namun, usaha yang dilakukan tentara Belanda dan tentara Inggris itu mengalami kegagalan. 3 tahun setelah Indonesia merdeka, Belanda datang kembali ke Indonesia, lebih tepatnya di Yogyakarta, yang saat itu menjadi ibu kota Indonesia. Alasan Belanda datang saat itu adalah ingin merebut kembali Indonesia. Tentara Belanda itu menembaki warga-warga serta bangunan-bangunan yang berada di Yogyakarta. Salah satu korbannya adalah ayah Atik. Ayah Atik terkena tembakan dari tentara Belanda tersebut. Teto masih bergabung dengan tentara KNIL saat itu. Dia bertugas di Yogyakarta. Kedatangan ini menjadi kesempatan untuk mencari keberadaan Atik. Namun serangan Belanda terhadap Indonesia mengalami kegagalan. Lalu ia pergi dari Indonesia dan belum sempat mengetahui keberadaan Atik. Dia harus pergi bersekolah ke luar negeri. Setelah menempuh pendidikannya di luar negeri itu, Teto kembali ke Indonesia. Ia bekerja di sebuah perusahaan di mana dia bekerja ditempatkan di konsultan IT.
Sebenarnya tujuan Teto kembali ke Indonesia adalah ingin mencari keberadaan Atik. Suatu ketika Teto menikah dengan anak bosnya sendiri. Tujuan dari Teto menikahi wanita tersebut adalah hanya demi karirnya. Teto terus mencari-cari keberadaan Atik sampai pada akhirnya dia menemukan Atik yang sedang meraih gelar doktornya. Dia sangat terkejut pada saat itu karena Atik telah menikah dan suaminya itu merupakan kepala dekan sebuah kampus swasta, dan Atik telah memiliki 3 seorang anak. Karena terlanjur kecewa, Teto lebih memilih pergi. Kemudian pertemuan keduanya itu kembali bertemu saat Atik dan Teto berada di sebuah pendopo. Waktu itu Atik sangat terkejut saat dia menemukan keberadaan Teto. Dia langsung menangis, dan saat itu Atik langsung melihat ke arah suaminya. Suaminya atau Janaka Tamsi ini melirik kepada Atik dan Teto seakan ia menyuruh memperbolehkan keduanya berpelukan. Setelah sekian lama, keduanya menjadi sangat dekat. Teto tidak hanya dekat dengan Atik, namun dia juga dekat dengan suami Atik, yaitu Janaka Tamsi, dan ketiga anaknya. Teto dan Atik menjadi lebih sering ketemu. Teto telah menganggap Atik itu sebagai adik angkatnya. Singkat cerita, Atik dan suaminya itu ingin berpergian haji, dan ketiga anaknya ini dititipkan kepada Teto. Namun saat penerbangan menuju Madinah, pesawat yang ditumpangi Atik dan suaminya ini mengalami kecelakaan. Hal itu sangat membuat Teto terkejut. Atik dan suaminya ini langsung meninggal dunia. Teto sangat merasa sedih. Lalu dia menjadikan anak Atik sebagai anak angkatnya sendiri. Makna burung-burung manyar pada novel ini adalah berkaitan dengan kisah Atik dan Teto, di mana Teto diibaratkan dengan seekor jantan manyar, di mana saat sedang musim kawin, burung manyar jantan akan membuat sarang seindah-indahnya untuk menarik perhatian betinanya. Dia akan terus merakit-rakit sarang itu menjadi tempat yang nyaman. Namun apapun keadaannya, tetaplah pilihannya kepada burung manyar betina. Ketika burung manyar betina tidak memilih sarang yang dibuat oleh burung manyar jantan, maka burung manyar jantan itu akan merasa kecewa. Hal itu diibaratkan dengan Teto, bahwa Teto selama ini mencari keberadaan Atik dimanapun. Ia selalu mencari-cari informasinya, namun tiba-tiba dia mengetahui bahwa Atik telah bersuami dan tidak ada harapan lagi untuk Teto. Sekian pemaparan resensi dari saya. Selanjutnya lanjut ke unsur intrinsik. Yang pertama ada tema dari novel Burung-burung Manyar karya Y.B. Mangunwijaya ini, yaitu perjuangan. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Yang pertama ada Teto, memiliki tokoh watak pemberani, dibuktikan pada halaman 42 bab ketiga yang menceritakan bahwa sejak itu aku bersumpah untuk mengikuti papi menjadi KNL, membebaskan negeri yang indah ini dengan rakyatnya yang bodoh. Atik memiliki sifat tegas, dibuktikan pada bab kedua bahwa Atik selalu membanggakan Jepang. Kemudian Papi Teto memiliki watak penyayang, dibuktikan pada halaman 6 bab pertama, yaitu tetapi Papi rupanya tidak keberatan aku bergaul dengan anak-anak sepandri.
Kemudian Mami Teto memiliki watak rela berkorban dibuktikan pada halaman 42 buku ketiga, yaitu pokoknya Mami mendapat ultimatum dari kepala klan Petai yang berwenang atas nasib Papi. Mami boleh milih Papi mati atau Mami menjadi guntingnya. Mami memilih yang terakhir. Selanjutnya ada ayah adik memiliki watak penyayang dibuktikan pada halaman 20 buku kedua, yaitu sudah hati bacalah buku itu baik dan ingin oleh-oleh apa. Kemudian ibu adik memiliki sifat sederhana dibuktikan pada halaman 50 bab keempat, yaitu sebetulnya ia dan suaminya lebih suka tinggal di Bogor, tetapi Bu Ananta tahu kedudukannya sebagai anak seorang gundi keraton berdarah rendah yang sudah untuk mendapat anugerah dianggap sejajar. Kemudian yang terakhir ada Janaka Tamsi atau suami adik memiliki sifat murah hati, terdapat pada halaman 267 bab 19, yaitu suaminya Janaka Tamsi menghampirinya, kemudian dia tersenyum dan berkedip kepadaku dan angguk-anggukan kecil selaku isyarat agar aku membiarkan memeluknya. Kemudian yang ketiga ada latar. Yang pertama latar waktu pada masa penjajahan sekitar tahun 1934 dan 1944. Kemudian setelah kemerdekaan, yaitu sekitar tahun 1945 sampai 1978. Berikutnya latar suasana menegangkan, dan yang terakhir latar tempat. Yang pertama Magelang, yaitu pada halaman 3 bab 1, yang dibuktikan bahwa dulu aku inilah salah satu modelnya asli Totok Garnisun Divisi 2 Magelang. Yang kedua Yogyakarta, terdapat pada halaman 120 bab 10, yaitu saat yang ku nanti telah terjadi, Yogya kami kuasai. Yang ketiga ada Jakarta, yaitu pada halaman 50 bab 4, yaitu tetapi hal ihwal peristiwa kedatangan Jepanglah yang menyebabkan mereka harus pindah ke Jakarta. Kemudian alur maju, novel ini memiliki alur yang maju, yaitu bercerita dari sebelum kemerdekaan hingga setelah kemerdekaan. Gaya bahasa, yang pertama ada antonomasia yang terdapat pada halaman 157, yaitu Sersan Mayor dan meluaplah amarahku, dengarkan betul negeri Belandamu, negeri pengecut. Kemudian majas personifikasi yang terdapat pada halaman 127 bab 10, yaitu dengan bayangan raksasa batu di halaman muka itu, aku ditumbuhi perasaan bimbang lagi. Kemudian ada majas metafora, yaitu langit barat serba menyala dan awan-awan hitam terakhir dari musim hujan masih saja bergumpal, namun dengan tepi-tepi kencana yang menakjubkan. Selanjutnya ada asosiasi yang terdapat pada halaman 221 bab 16 paragraf 8, yaitu maka pagi itu dengan memori yang masih hidup mengingatkan diriku ke serangan 19 Desember 1948 di Megowo itu. Amanat pada novel ini yaitu utamakan kepentingan bangsa dibanding kepentingan sendiri. Selanjutnya nilai kesejarahan. Yang pertama ada nilai sosial yang dibuktikan pada bab 3, yaitu Ibu Teto lebih memilih mengorbankan dirinya menjadi gunting Jepang daripada suaminya mati di tangan Jepang. Nilai moral terdapat pada bab 16, yaitu bahwa Teto mencoba menyampaikan kecurangan perusahaannya terhadap Indonesia. Pesan moralnya yaitu apapun yang terjadi, belalah bangsa sendiri daripada kepentingan pribadi, karena apabila kita lebih memilih mendahulukan kepentingan pribadi, maka
yang akan kita tanggung hanyalah malu. Sekian pemaparan dari saya, selebihnya mohon maaf. Terima kasih.